Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Kemudian Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Alia, Zakia, Husna, Vera, Anggita, Okta, Nidom, Alam, Aji, Arka, Nada, Naya, Humaira, Adel, Adam. Oh, Adam sakit. Sakit apa? Sakit perut. Ya udah, kita doain semoga Adam cepat sembuh ya, cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Haikal masuk. Syarif masuk ya. Abian, Akmal, Kenzi, Irfan, Bara, Wahyu, Azam. Baik, alhamdulillah. Yang tidak masuk hanya Adam. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kenapa Bu kita perlu belajar itu? Supaya kalian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian supaya kalian mengetahui juga kebutuhan makhluk hidup dan supaya kalian bisa mengidentifikasi kebutuhan makhluk hidup. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Sudah sarapan semua? Ya, coba bandingkan ketika paginya kalian sarapan, sekolah beraktivitas sampai siang, dengan paginya kalian tidak sarapan. Pasti kalau tidak sarapan, kalian akan merasakan lapar ya. Sama halnya ketika kalian sedang berpuasa. Berpuasa dalam sehari pasti kalian juga akan merasakan lapar, kemudian merasakan lemas. Kemudian semangat ya anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga kebutuhannya. Supaya kalian juga nanti mengetahui nih, bagaimana sih, apa sih yang disebut makhluk hidup, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kebutuhannya. Dimulai saja. Untuk ciri yang pertama itu makhluk hidup memerlukan makanan dan juga minuman. Kemudian ciri yang kedua apa? Ada yang bisa menyebutkan? Makhluk hidup bergerak, ya betul sekali. Makhluk hidup bergerak. Kemudian apa lagi? Makhluk hidup bernafas. Kemudian makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir apa? Yaitu makhluk hidup menanggapi terangsang atau peka terhadap terangsang.
Apabila ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan dan juga minuman. Misalkan dalam sehari kalian tidak makan, seperti yang sudah dijelaskan di awal, pasti kalian merasakan yang namanya lapar. Jadi apa fungsi makanan dan minuman itu, Bu? Fungsinya adalah makanan dan minuman itu sebagai sumber tenaga bagi makhluk hidup, sumber energi. Kemudian juga bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian dengan kita makan, nantinya kita bisa beraktivitas. Beda halnya ketika kita tidak makan, kita tidak minum, mungkin kita akan menjalankan aktivitas juga merasakan lemas. Kemudian ternyata makanan dari setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Misalkan manusia membutuhkan makanan apa saja, Bu? Ya, makanannya kita makan sehari-hari. Ada nasi, lauk pauk, kemudian buah-buahan, minuman, susu, 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian makanan hewan apa saja, Bu? Tergantung pada jenisnya. Ada hewan yang makannya tumbuhan. Misalnya apa? Ada sapi, kuda, kambing. Itu hewan yang makan tumbuhan. Kemudian hewan yang memakan biji-bijian, ada ayam, burung, dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan yang makannya daging, misalnya serigala gitu ya. Kemudian kalau tumbuhan sendiri bagaimana, Bu? Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Iya, betul sekali. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Makanan tumbuhan apa? Tumbuhan memerlukan makanan untuk berfotosintesis. Jadi dalam berfotosintesis, tumbuhan memerlukan air, kemudian memerlukan unsur hara, nanti biar tumbuh subur diberi pupuk. Gitu. Tumbuhan juga memerlukan yang namanya cahaya matahari, gitu ya, biar bisa tumbuh. Jadi pada intinya memerlukan makanan dan juga minuman. Kemudian ciri yang kedua yaitu makhluk hidup bergerak. Coba kalian dalam sehari tidak bergerak, ya nanti dianggap patung gitu ya. Jadi coba kalian lihat di sekitar, apakah batu itu bergerak? Tidak bergerak, iya tidak bergerak. Benar sekali, karena batu itu bukan termasuk makhluk hidup. Apakah kursi ini bergerak? Ternyata tidak juga, karena kursi ini bukan makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup ini bergerak. Dan cara pergerakan makhluk hidup, alat pergerakannya berbeda-beda. Ibu tanya nih sama Alia. Alia, kalau manusia bergeraknya menggunakan apa? Tangan dan kaki, benar sekali. Kemudian Nidom. Ya, Nidom kalau hewan bergeraknya pakai apa? Misalnya kucing, kaki, ya benar. Jadi kalau manusia bergeraknya menggunakan tangan dan juga kaki. Kalian bisa pergi dari rumah ke sekolah karena ada alat geraknya, yaitu kaki. Kemudian kalian bisa makan karena ada tangan yang bisa menggerakkan makanan tersebut. Kemudian alat gerak hewan ini berbeda-beda. Misalnya kupu-kupu cara bergeraknya dengan cara terbang, karena dia punya alat gerak apa? Sayap. Seperti halnya burung juga mereka menggunakan sayap untuk bergerak. Sedangkan hewan yang hidupnya di darat, misalkan ada kucing, anjing, kecoa, tikus, itu mereka bergerak menggunakan kaki. Ada juga hewan yang bergerak menggunakan perut, misalnya siput, kemudian ular, gitu ya. Jadi ciri yang kedua itu makhluk hidup bergerak. Kemudian ciri yang ketiga itu makhluk hidup bernafas. Iya, benar sekali, makhluk hidup ciri-cirinya itu bernafas. Ketika mereka masih hidup seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka membutuhkan yang namanya bernafas. Kalau manusia membutuhkan oksigen untuk hidup
juga dengan hewan. Hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sedangkan tumbuhan, apakah bernafas juga, Bu? Iya, mereka bernafas dengan yang namanya mulut daun atau stomata. Tapi berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan ini memerlukan karbon dioksida untuk bernafas. Kemudian alat pernafasan dari makhluk hidup ini juga berbeda-beda. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru, kemudian hewan ada yang bernafas dengan insang, kemudian ada yang menggunakan paru-paru, berbeda ya, tergantung dari jenis hewan tersebut. Jadi ciri makhluk hidup ini harus bernafas. Berbeda lagi dengan benda tak hidup. Benda tak hidup itu tidak bisa bernafas, misalkan meja, buku, kemudian papan tulis ini. Mereka tidak bisa bernafas, makanya mereka tidak disebut dengan makhluk hidup. Kemudian ciri yang keempat yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang namanya makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Coba kalian ingat-ingat lagi di usia kalian 2 tahun. Pasti kalian masih kecil ya, masih bayi, baru latihan berjalan. Jadi yang namanya manusia itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Bagaimana pertumbuhan pada manusia yang tadinya kalian bayi, kemudian beranjak sekarang menjadi anak-anak, nanti kalian tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa dan nanti akan menjadi orang tua. Ini tahap-tahap perkembangan pada manusia. Sedangkan pada hewan, ada pertanyaan nih dari Ibu, kenapa telur yang kita makan itu tidak habis-habis? Kenapa coba? Ayo, ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali Naila. Ternyata ayam ini bertumbuh kemudian juga berkembang. Bertumbuhnya gimana? Bertumbuhnya yang tadinya telur, kemudian menetas nih menjadi ayam kecil. Tumbuh terus menjadi ayam yang dewasa. Kemudian ayam yang dewasa tersebut bertelur lagi, dan itulah yang namanya siklus dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Begitu juga dengan sapi juga begitu. Kalau misalkan manusia ini berkembang dengan cara melahirkan, berbeda lagi dengan hewan. Hewan ini ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya apa? Angsa, ya benar. Bebek, Bu, ya benar. Kemudian ayam ya, tadi sudah disebutkan. Dan masih banyak lainnya. Hewan juga ada yang melahirkan ternyata. Apa saja yang melahirkan? Ada sapi, kambing, kucing, tikus, itu hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian berbeda lagi nih dengan yang namanya tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama itu alami. Yang kedua yaitu dengan cara buatan. Kalau tumbuhan berkembang biak dengan cara alami, ini bisa melalui biji dan juga tunas. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara buatan, ini bisa dengan cara dicangkok dan juga bisa dengan cara stek. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan ini ada alami dan juga ada buatan. Kemudian ciri yang kelima, apa itu? Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Coba di antara kalian siapa yang pernah memegang tumbuhan putri malu, memegang daunnya? Siapa yang udah pernah? Nadom, oh iya Nadom. Gimana Nadom?
ternyata daunnya akan menutup. Benar sekali. Jadi daun putri malu jika ini akan menutup. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa makhluk hidup ini ternyata peka terhadap rangsangan. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Misalkan kalian mendengar bunyi ini, mendengar suara ini sudah mencirikan bahwa kalian peka terhadap rangsangan. Kalian bisa melihat, kalian terasa silau ketika ada cahaya. Ini berarti kalian peka terhadap rangsang. Baik ya, jadi paham ya ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan makhluk hidup. Apa saja kebutuhan makhluk hidup? Baik manusia, baik hewan, baik tumbuhan, mereka membutuhkan yang namanya makanan dan juga minuman. Ini pasti, karena itu sebagai sumber energi. Kemudian makhluk hidup juga memerlukan oksigen. Untuk apa? Ya untuk bernafas tadi yang dijelaskan di awal. Yang namanya makhluk hidup, baik manusia, hewan ini membutuhkan oksigen, sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Kemudian mereka juga membutuhkan tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal berupa rumah. Kemudian kalau hewan, tempat tinggalnya di mana Bu? Sesuai dengan habitatnya. Ada yang tumbuh di air. Kemudian ada hewan yang bertempat tinggal di darat. Ada yang di pohon gitu ya, berbeda-beda. Jadi itu kebutuhan makhluk hidup. Itu yang pertama, makan dan minuman. Kemudian tadi yang kedua apa? Yang kedua membutuhkan tempat tinggal. Dan yang ketiga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini cukup itu saja. Kemudian ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti ibu akan memberikan tugas berupa lembar kerja siswa. Ini dikerjakan di kelas untuk diskusi. Kelompoknya sebagai ketuanya ada Alia, kemudian Anggita, kemudian Aji, Humaira, kemudian Irfanah. Kalian mencari anggota kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota, jadi nanti ada 6 kelompok ya. Baik, ibu bagi untuk lembar kerjanya. Kelompok Alia, Anggita, kelompok Aji, kelompok Humaira, dan kelompok Irfan. Baik, udah ada anggota kelompoknya semua ya. Untuk penugasannya apa Bu? Nah, ayo, mari disimak dulu lembar kerjanya. Jadi nanti ibu akan menugaskan kalian. Di sini ada kolom. Kolom ini berisi sumber makanan dan juga minuman. Misalkan makanan yang bersumber dari hewan apa saja, kemudian nanti kalian tuliskan di kolom tersebut. Kemudian makanan yang bersumber dari tumbuhan apa saja. Jadi ada 2 sumber makanan dari hewan dan juga sumber makanan dari tumbuhan. Ibu beri waktu selama 10 menit ya, kalian diskusi terlebih dahulu. Nanti disampaikan kepada teman-temannya. Baik, sudah ya diskusinya. Silahkan siapa yang mau maju untuk presentasi? Kelompok Alia. Ya, alhamdulillah sudah maju semua kelompoknya. Dan ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari yang tadi kalian diskusikan.
tentang sumber makanan baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Apa saja makanan yang bersumber dari hewan? Benar apa yang kalian tadi diskusikan? Ada misalnya daging, benar sekali. Kemudian telur, ya itu dari hewan. Kemudian susu, ya benar sekali. Kemudian sumber makanan yang berasal dari tumbuhan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada biji-bijian, kemudian lain sebagainya, masih banyak sumber makanan yang lain. Kemudian alhamdulillah ya kalian sudah berdiskusi tadi, terima kasih sudah banyak sekali presentasinya. Kemudian Ibu akan mengulas tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar apa saja? Kita belajar ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Tadi apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian bergerak, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Kemudian apa kebutuhan makhluk hidup? Kebutuhan makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan juga minuman. Kemudian memerlukan yang namanya tempat tinggal dan memerlukan oksigen untuk bernafas. Nah, itu mungkin saja pembelajaran pada hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, nanti dikerjakan di rumah, yaitu kalian melakukan praktikum tentang pertumbuhan kacang hijau. Jadi nanti kalian menyiapkan media pertumbuhan, yaitu ada gelas plastik, kemudian diisi kapas dan juga air, dan kalian tempatkan kacang hijau di situ. Nanti kalian amati selama seminggu, dan nanti Ibu tanyakan seminggu yang akan datang. Kalian presentasi. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, dan Ibu harap kalian bisa semangat terus untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, karena pembelajaran selanjutnya akan semakin asik nih materinya. Tentang apa Bu? Yaitu tentang pengelompokan makhluk hidup. Kemudian dari yang materi tadi bisa kita ambil pelajarannya bahwa kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita dengan sempurna dan juga memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kita juga harus menjaga yang namanya kelestarian. Kita harus menjaga yang namanya kelestarian tumbuhan, hewan, agar tidak punah, agar kebutuhan kita juga senantiasa terpenuhi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.